down, I know you got me, baby. Hello guys, my name is Salma Kuratayun, and as usually, now I want to answer all questions in the Aswaja book. Stay tuned ya guys. Okay, now I want to answer that from kelompok 11. Pertanyaannya di nomor 4. Pertanyaannya adalah, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi dianggap sebagai representasi utama tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja karena keduanya berhasil memadukan tasawuf dengan syariat atau hukum Islam dan akidah atau teologi Islam yang sahih, sehingga membersihkan tasawuf dari penyimpangan dan menjadikannya bagian integral dari praktek keislaman yang moderat dan seimbang. Mereka tetap menjaga tasawuf dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhkan ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang. Oke, kita akan membahas yang pertama, Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Imam Al-Junaidi dikenal sebagai Sayyid at-Taifah atau penghulu golongan Sufi, dan merupakan salah satu figur awal yang meletakkan dasar tasawuf Sunni yang kokoh. Kontribusinya sangat fundamental. Fondasi tasawuf yang berbasis syariat. Al-Junaidi sangat menekankan bahwa tasawuf harus selaras dengan syariat Islam. Ia berkata, "Ilmu kami ini atau tasawuf dibangun dengan pondasi Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang belum hafal Al-Quran, belum menulis hadis, dan belum belajar ilmu agama secara mendalam, maka ia tidak bisa dijadikan panutan dalam tasawuf." Ini menunjukkan komitmennya yang kuat untuk menjaga tasawuf dari praktek-praktek ekstrim atau bid'ah yang tidak memiliki dasar syariat. Lalu konsep syal atau kesadaran setelah fana atau kefanaan. Banyak sufi awal mengalami pengalaman fana atau lenyapnya kesadaran diri dalam Tuhan, atau lenyapnya kesadaran diri dalam Tuhan. Namun, Al-Junaidi menekankan pentingnya kembali ke shaw atau kesadaran setelah fana. Ini berarti seorang sufi setelah mengalami kedekatan spiritual yang intens dengan Allah harus kembali pada kesadaran normalnya untuk menjelaskan tugas-tugas syariat dan sosial. Konsep ini menjaga keseimbangan antara pengalaman spiritual, batiniah, dan kewajiban lahiriah. Lalu menghindari syatohat atau ucapan kontroversial. Al-Junaid dikenal sebagai sufi yang sangat berhati-hati dalam mengungkapkan pengalaman spiritualnya. Berbeda dengan sufi-sufi lainnya yang terkadang mengucapkan syatohat atau ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan kontroversial karena ucapannya itu termasuk karena luapan ekstase. Kehati-hatian ini menjadikannya teladan bagi para sufi aswaja yang menjaga lisan dan pemahaman mereka tetap dalam batas-batas yang diterima syariat. Lalu tokoh yang kedua, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dengan julukannya Hujatul Islam atau pembela Islam memiliki peran yang lebih besar dalam
mensintesiskan tasawuf dengan ilmu-ilmu Islam lainnya, seperti fikih dan kalam-kalam. Perannya sangat krusial dalam menyelamatkan tasawuf dari serangan para fuqaha atau ahli fikih dan teolog yang menganggapnya menyimpang, sekaligus membersihkan tasawuf dari elemen-elemen yang tidak sesuai syariat. Integrasi syariat, akidah, dan tasawuf. Karya monumental Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, adalah bukti yang paling nyata dari upayanya mengintegrasikan ketiga dimensi Islam ini. Ia menunjukkan bahwa syariat atau hukum, akidah atau keyakinan, dan tasawuf atau penyucian hati adalah tiga pilar yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Tasawuf baginya adalah roh dari syariat yang memberikan makna dan kedalaman pada praktek-praktek lahiriah. Lalu, rasionalisasi dan metodologi tasawuf. Al-Ghazali bukan hanya seorang sufi, tetapi juga seorang filosof dan ahli kalam yang sangat brilian. Ia menggunakan nalar dan metodologi ilmiahnya untuk menjelaskan dan mempertahankan tasawuf, sehingga lebih mudah diterima oleh kalangan ulama yang skeptis. Ia menunjukkan bahwa pengalaman spiritual bisa diuji dan divalidasi, serta tidak bertentangan dengan akal sehat dan dalil nakli atau Al-Quran dan Sunnah. Lalu penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs sebagai inti tasawuf. Al-Ghazali sangat fokus pada aspek psikologis dan moral tasawuf, yaitu penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Ia menguraikan bahwasanya berbagai penyakit hati seperti ria, ujub, takabur, hasad, dan cara mengobatinya melalui mujahadah atau perjuangan spiritual dan riyadhah, latihan-latihan spiritual. Ini menjadikan tasawuf sebagai alat praktis untuk meningkatkan kualitas akhlak dan kedekatan dengan Allah. Mengembalikan tasawuf ke jalurnya. Pada masanya, tasawuf sempat dituduh menyimpang karena beberapa praktiknya yang ekstrim atau ajarannya yang dianggap kontradiktif dengan syariat. Al-Ghazali melalui pengembaraan intelektual dan spiritualnya menyaring dan membersihkan tasawuf dari unsur-unsur asing, seperti pengaruh filsafat non-Islam atau praktik hulul dan ittihad, penyatuan atau inkarnasi yang menyimpang. Ia menegaskan juga bahwasanya tasawuf yang benar adalah yang mengantarkan pada penghambaan yang tulus kepada Allah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Imam Al-Junaid meletakkan dasar-dasar etika dan metodologi tasawuf sunni, menekankan kepatuhan kepada syariat. Sementara itu, Imam Al-Ghazali datang kemudian untuk mensintesiskan dan mempopulerkan tasawuf yang telah dibersihkan dari penyimpangan, membuatnya dapat diterima dan dipraktekkan secara luas dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. Keduanya memastikan bahwa dimensi spiritual Islam ini tetap menjadi jalan untuk mencapai kedekatan dengan Allah
tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar akidah dan syariat.